Namaku Ilham, aku tinggal di sebuah desa kecil pesisir Tanjung Pinang, tidak jauh dari dermaga tua yang menghadap langsung ke Laut Natuna. Hidup di sini tenang, hampir membosankan, tapi aku menyukainya. Pagi-pagi, aku sudah terbiasa mendengar suara kapal nelayan, burung camar berputar-putar di atas laut, dan aroma ikan asin dari dapur-dapur rumah warga yang mulai mengepul. Aku bekerja sebagai guru SD, bukan nelayan seperti almarhum kakekku atau ayahku, Pak Darman, yang kini sudah pensiun melaut. Tapi darah laut tetap mengalir di tubuh kami, katanya begitu. Tiap malam, beliau masih duduk di tepi dermaga, menghisap kopi hitam dan memandangi laut seolah sedang menunggu sesuatu yang tak pernah kembali. Kalau kamu perhatiin baik-baik, Ham, katanya suatu sore sambil menunjuk ke cakrawala, laut itu bisa berubah dalam hitungan detik. Diam-diam bisa nyeret hidup seseorang dan gak pernah balikin. Aku hanya tersenyum waktu itu. Kalimat itu sudah sering kudengar sejak kecil. Dan seperti biasa, setelahnya, beliau pasti akan menyebut soal perahu melati laut. Perahu nelayan yang katanya hilang 40 tahun lalu. Menurut ayah, itu bukan sekadar perahu. Itu legenda hidup. Dulu, 9 nelayan terbaik desa ini naik perahu itu untuk menangkap ikan besar menjelang musim badai. Tapi badai datang lebih cepat. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Yang kami temukan cuma pelampung dan ember rusak, hanyut ke pantai. Tidak ada mayat, tidak ada sisa-sisa kapal. Kalau begitu, mungkin mereka selamat. Aku pernah bertanya begitu. Ayah hanya geleng kepala, menatap laut dalam. Kalau mereka selamat, mereka pasti pulang. Tapi sampai hari ini, laut masih diam. Waktu kecil aku percaya sepenuhnya cerita itu. Tapi semakin dewasa, aku berpikir, mungkin itu hanya kisah lama yang dibumbui drama dan rasa bersalah. Desa kami sering memakai cerita itu untuk menakuti anak-anak agar tak main ke laut terlalu jauh. Atau sekadar pengingat bahwa laut tak bisa ditebak. Hari itu tak ada firasat aneh. Matahari cerah. Angin sejuk. Aku mengajar seperti biasa di sekolah, lalu mampir ke warung untuk membeli roti. Di sepanjang jalan pulang, warga tertawa, ngobrol, dan membicarakan lomba perahu layar yang akan diadakan minggu depan. Semuanya baik-baik saja. Tak ada yang tahu bahwa besok perahu melati laut akan kembali. Dan hidup kami tak akan pernah sama lagi. Tapi saat itu, kami belum tahu apa-apa. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Anak-anak berlarian di dermaga, menerbangkan layang-layang dari plastik bekas. Ibu-ibu duduk menjemur ikan asin sambil bergosip. Dan para nelayan muda sibuk memperbaiki jaring menyambut musim ikan yang katanya akan lebih ramai tahun ini. Desa kami, Desa Batu Merah, memang sudah lama melupakan kisah melati laut. Generasi muda bahkan banyak yang tidak pernah mendengar namanya. Cerita tentang perahu hilang saat badai sudah dianggap hanya dongeng tua yang dipakai untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi ayahku, Pak Darman, tidak pernah lupa. Ruslan, Idris, Pak Karim, 9 orang, semua teman seperahuanku. Begitu katanya malam itu duduk di kursi rotannya sambil menatap gelapnya laut. Waktu itu aku batal ikut karena mimpi buruk semalam sebelumnya. Aku takut, aku pengecut, Ham. Aku tidak menanggapinya. Ayah sudah sering mengulang cerita itu dan walaupun suaranya selalu terdengar getir, aku pikir itu hanya rasa bersalah yang tak selesai. Beban tua dari masa lalu. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi sore harinya. Langit yang sejak siang cerah tiba-tiba memudar. Awan tipis menggantung seperti selimut menutupi matahari pelan-pelan. Udara jadi lembab dan entah kenapa angin berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada satupun daun yang bergerak. Bahkan suara burung pun lenyap. Aku berdiri di dermaga, menatap laut yang biasanya bergelombang kecil, kini mendadak enang seperti kaca. Sepi. Sunyi. Tak wajar. Ayahku juga ada di sana, berdiri tak jauh dariku. Matanya menyipit, memandangi garis akrawala. Ham. Gumamnya pelan,
Suaranya serak. Lihat, itu bukan mimpi kan? Aku mengikuti arah pandangnya. Dan di kejauhan, di tengah laut yang tenang dan berwarna keperakan, sebuah perahu kayu muncul. Perlahan, tanpa suara. Terlalu jauh untuk jelas, tapi cukup dekat untuk membuat napasku tercekat. Perahunya terlalu tua untuk menjadi milik nelayan sekarang. Bentuknya sangat mengenaliku. Melati laut, bisik ayah, kakinya lunglai, jatuh duduk di lantai dermaga. Aku masih berdiri diam, tak bisa bergerak. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena aku tahu sejarah sedang kembali, dan apapun yang dibawa perahu itu dari masa lalu, belum tentu bisa kita hadapi di masa kini. Aku belum beranjak. Perahu itu terus mendekat. Pelan, seperti mengambang tanpa didayung. Air laut tetap tenang. Tak ada riak. Bahkan saat perahu itu makin dekat ke dermaga, tak terdengar suara kayu menggesek air. Hening. Seperti dunia menahan napas. Beberapa warga mulai berdatangan ke pinggir pantai. Mereka juga melihatnya. Tak butuh waktu lama sebelum kabar menyebar. Ada perahu tua muncul di laut tanpa awak yang dikenal. Perahu siapa itu? Bukannya itu perahu zaman dulu? Perasaan aku pernah lihat bentuknya waktu kecil. Bisik-bisik mulai terdengar. Anak-anak disuruh masuk ke rumah. Beberapa orang tua mulai membaca doa pelan-pelan sambil menatap laut dengan wajah gelisah. Ayahku, Pak Darman, masih terduduk di lantai dermaga. Tangannya mencengkeram lututnya, matanya menatap kosong. Ini bukan mimpi ya, Ham? Tanyanya lagi, seperti minta aku mengiyakan sesuatu yang belum berani ia percaya. Aku tak menjawab, karena di saat itu juga, langit berubah warna. Awan yang semula abu tipis kini menebal, tapi anehnya, bukan menjadi gelap, melainkan kehijauan. Cahaya matahari tersaring aneh, seperti melewati kaca botol. Desa kami tampak seperti terperangkap dalam semacam gelembung waktu yang asing. Dan tiba-tiba, burung-burung yang biasa terbang rendah di pantai berhamburan ke arah daratan. Beberapa ayam berkokok, meski matahari belum tenggelam. Lalu, perahu itu menabrak lembut sisi dermaga. Tak ada satupun tali tambat yang dilemparkan. Tak ada suara dari dalam. Tapi perlahan, 9 sosok pria muncul berdiri di atas perahu. Diameter tegak, mereka memakai baju nelayan lama dengan ikat kepala kain lusuh dan celana menggantung di lutut. Wajah-wajah mereka terlalu familiar dari foto-foto tua yang pernah kulihat di rumah-rumah warga. Dan yang paling membuat napasku tercekat adalah mereka semua tampak hidup, matanya bergerak, dadanya naik turun, wajahnya utuh. Tapi mereka tidak menua. Satu dari mereka menatap lurus ke arahku. Aku tak kenal dia, tapi wajahnya ada di bingkai foto yang pernah kulihat di ruang tamu rumah Pak Amin, tetangga kami. Dia adalah Ruslan, sahabat ayah yang katanya hilang 4 dekade lalu. Ruslan dan 8 lainnya berdiri diam, seolah baru kembali dari perjalanan yang sangat panjang. Atau mereka tak pernah pergi. Ayahku berdiri perlahan, wajahnya pucat, langkahnya gemetar. Dia mendekat ke arah perahu, tangannya terulur, ragu, takut, ingin menyentuh kebenaran. Ruslan, suara ayah nyaris tak terdengar, tapi pria itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Dan saat itulah aku sadar, kita bukan sedang melihat orang yang kembali dari laut. Kita sedang melihat waktu yang kembali ke kita. Dan waktu itu tidak seharusnya kembali. Semua warga kini berkumpul di dermaga. Tak satu pun berani menyentuh perahu itu. Beberapa memeluk anak mereka, yang lain mematung sambil berdoa pelan-pelan. Seseorang menyuruh memanggil ustaz, yang lain menyuruh lapor polisi. Tapi tak ada yang bergerak. Kami semua hanya menunggu, tanpa tahu untuk apa. Angin tetap tak berhembus, laut tetap diam, dan 9 pria di perahu itu tidak turun. Ayah berdiri paling dekat, nafasnya pendek-pendek. Ruslan, ini aku, Darman, katanya. Pelan tapi pasti. Kau, kembali? Pria yang bernama Ruslan itu memandangi ayahku lama sekali. Lalu, tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum biasa. Itu senyum seseorang yang tahu lebih banyak dari apa yang bisa dijelaskan. Senyum yang menyimpan beban dan rahasia yang tak bisa dibagi.
Perlahan, Ruslan duduk kembali di lantai perahu, diikuti 8 lainnya. Semua dalam posisi yang teratur, seperti patung yang diatur untuk pertunjukan. Aku memberanikan diri mendekat ke ayah. Ayah, mereka tidak bicara. Ayah menggeleng pelan. Tidak sejak naik ke perahu tadi, seolah mereka hanya ingin kembali ke sini, tapi tidak benar-benar ingin pulang. Tiba-tiba, perahu bergetar sedikit, bukan karena gelombang, laut masih tenang, tapi seolah ada sesuatu di dalamnya yang bergerak. Dari bawah, aku menahan napas. Dari balik celah kayu lambung perahu, tercium aroma asin yang terlalu tajam, bukan seperti air laut biasa, lebih seperti bau lama, bau yang tua. Aku dan ayah saling pandang. Kita harus panggil orang puskesmas, kataku, dan polisi juga. Ayah mengangguk, tapi wajahnya murung. Kita boleh panggil siapa saja, Ham, tapi perahu ini bukan urusan biasa. Beberapa nelayan akhirnya naik ke dermaga. Dengan sangat hati-hati, mereka mengulurkan angan ke salah satu pria. Dingin, tapi hidup. Mereka memindahkan satu persatu pria dari perahu ke balai desa. Tubuh mereka ringan, wajah mereka damai. Tapi, tak satu pun bicara, tak satu pun berkedip. Hanya bernapas. Seorang ibu tua tiba-tiba menangis. Dia mengenali salah satu dari mereka sebagai anaknya yang hilang 40 tahun lalu. Ini, Junaidi, anak saya, dia masih 23 waktu itu. Tangisannya berubah jadi histeris saat dia menyadari wajah anaknya tidak berubah sedikit pun. Hari itu, kami membawa 9 orang ke puskesmas. Perahu tua itu ditambatkan, tapi tetap bergetar pelan seolah hidup. Dan sejak saat itu, tak satu pun jam di desa kami yang berdetak. Waktu benar-benar berhenti. Bukan hanya jam-jam di desa, tapi rasanya seluruh kehidupan ikut terhenti. Orang-orang mulai merasakan keanehan yang tak bisa dijelaskan saat mereka menengok ke arah perahu atau ke 9 pria yang kini diam di balai desa, waktu seolah membeku. Para pria itu tidak menua, meski sudah lewat 40 tahun, wajah mereka tetap muda seperti saat mereka pergi. Kulit mereka halus, mata mereka cerah, dan tubuh mereka tak memperlihatkan satu garis kerutan pun. Seolah-olah mereka baru saja turun dari perahu, bukan menghilang selama 4 dekade. Aku duduk di samping ayah di balai desa. Dia memegang foto lama mereka semua, memandangi satu persatu. Ini bukan hal biasa, Ham. Mereka hidup, tapi terjebak dalam waktu yang salah. Aku mengangguk, tapi pikiranku malah melayang pada sesuatu yang lebih besar. Kalau perahu itu kembali, kalau mereka masih hidup, apa yang sebenarnya terjadi selama 40 tahun itu? Sore itu, aku mendekati salah satu pria bernama Idris. Aku mencoba menyentuh bahunya perlahan. Dia membuka mata, menatapku, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya diam. Diam yang menyimpan ribuan cerita. Aku bertanya dalam hati, apa yang kalian alami? Kenapa tidak pulang? Kenapa kembali sekarang? Saat malam menjelang, aku terjaga di rumah. Mimpi buruk datang menghantui, suara ombak yang keras, jeritan samar di angin, dan wajah-wajah pria itu yang muncul di gelap kamar. Aku terbangun, berkeringat dingin, dan hanya satu kalimat yang terus berputar di kepala. Waktu mereka berhenti, tapi bukan mereka. Keesokan harinya, ayahku mengajak aku ke rumah Pak Amin, salah satu tetua desa yang paling dihormati. Ada cerita lama yang harus kamu tahu, Ham, katanya dengan suara berat. Aku duduk, mendengarkan. Cerita itu tentang perahu melati laut dan kutukan yang menyertainya. Tentang badai yang tidak hanya mengambil nyawa, tapi juga merenggut waktu dari 9 pria itu. Mereka tidak benar-benar hilang, tapi terjebak dalam waktu yang membeku. Menunggu sesuatu atau seseorang untuk membebaskan mereka. Dan kini, perahu itu kembali untuk meminta pertanggungjawaban, atau mungkin untuk mengingatkan kami bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bayangan 9 pria itu terus muncul di pikiranku. Wajah mereka yang hidup namun terperangkap dalam keheningan waktu. Apa yang mereka sembunyikan? Apa yang mereka tunggu?
Keesokan paginya, aku kembali ke balai desa. Tiba-tiba, aku merasakan hawa dingin menusuk, padahal matahari bersinar terik. Di balik jendela, aku melihat sosok samar berdiri di tepi laut. Bayang-bayang yang tampak seperti salah satu dari 9 pria itu, tapi tak nyata. Aku bergegas keluar, memanggil ayah dan beberapa warga. Tapi saat kami mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja, seperti hanya ada di antara celah waktu. Hari demi hari, bayang-bayang itu semakin sering muncul. Kadang di malam gelap, kadang saat senja menyelimuti desa. Mereka berdiri, menatap laut, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ayah mulai gelisah. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik hilangnya Elati laut. Ini bukan sekadar misteri biasa. Ini soal nyawa dan jiwa yang terjebak. Aku setuju. Aku tak bisa membiarkan 9 nyawa itu terkubur dalam diam selama 40 tahun lagi. Aku harus tahu apa rahasia gelap yang menyelimutinya. Apa yang sebenarnya terjadi di malam badai itu. Perjalanan ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Aku tahu untuk mengungkap misteri melati laut, aku harus berani menyusuri jejak yang lama ini tersembunyi dalam kedalaman laut dan ingatan. Pagi itu, aku mengajak beberapa pemuda desa, termasuk Rizal, teman masa kecilku, untuk menyusuri pantai ke arah tempat kakek dulu sering berlayar. Kita harus menemukan sesuatu, kataku penuh tekad. Apapun itu, kami membawa peralatan sederhana, jaring, pancing, dan sebuah kamera tua yang aku pinjam dari sekolah. Saat berjalan di tepian laut, aku merasa seperti diikuti. Suara langkah kami bergema aneh, sementara angin tiba-tiba berubah dingin meski matahari bersinar terik. Aku memandang ke laut luas, berusaha menangkap sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik gelombang. Di sebuah teluk kecil yang selama ini jarang disentuh orang, aku menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah papan kayu berukir samar terdampar di pasir, setengah terkubur. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Ukiran itu terlihat seperti simbol tua dengan tulisan yang hampir pudar. Rizal menyarankan, ini mungkin bagian dari perahu melati laut. Saat aku membersihkan papan itu, tiba-tiba ada desiran angin kencang dan gelombang besar menghantam pantai. Kami semua terpaku, takut, dan bingung. Laut seolah ingin menyampaikan pesan, sebuah peringatan. Malam harinya, aku membawa papan kayu itu ke Pak Amin, sang tetua desa. Matanya melebar ketika melihat ukiran itu. Ini lambang penjaga laut, katanya lirih. Dulu, nelayan kita punya perjanjian dengan laut. Tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Kalau dilanggar, laut akan menuntut dengan caranya sendiri. Aku terdiam. Apakah perahu melati laut dan 9 pria itu terkena kutukan karena melanggar batas tersebut? Aku tahu satu hal. Untuk membebaskan mereka, aku harus menyelami lebih dalam misteri itu. Melewati batas-batas yang selama ini tak berani disentuh. Perjalanan ini akan menguji nyaliku. Dan mungkin, aku akan menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi di dalam lautan waktu. Keesokan paginya, aku dan Rizal memutuskan untuk menyelam ke dalam laut. Tepat di lokasi terakhir perahu melati laut hilang. Kami membawa perlengkapan seadanya, tabung oksigen, kamera bawah air, dan tekad yang membara. Air laut terasa dingin menggigit saat aku menyelam lebih dalam. Di kedalaman, bayangan-bayangan aneh berkelebat, seolah menyambut kehadiranku atau memperingatkan bahaya. Lampu senter di tanganku menyorot ke reruntuhan kayu yang setengah terkubur pasir. Di sana, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdetak kencang. Sebuah kotak besi kecil, tertutup lumut, dan karang laut. Kupungut dengan hati-hati dan membawanya naik ke permukaan. Saat kami membuka kotak itu di atas kapal kecil, kami menemukan surat-surat lusuh dan sebuah buku harian yang sudah lapuk. Tulisan tangan yang samar milik seorang nelayan bernama Junaidi, salah satu dari 9 pria di perahu melati laut. Buku itu berisi catatan perjalanan mereka, harapan, dan ketakutan saat badai melanda. Namun, ada satu halaman yang membuatku terdiam, sebuah peringatan akan kekuatan laut yang harus dihormati dan janji yang pernah mereka langgar. Aku merasakan beban besar di dadaku.
Ini bukan sekadar cerita hilang di laut biasa. Ini tentang janji, kesalahan, dan penebusan yang belum selesai. Kami kembali ke desa dengan hati berat. Ayah dan Pak Amin membaca buku harian itu dengan penuh haru. Aku pikir inilah kunci untuk membebaskan mereka, kata ayah. Tapi aku tahu, jalan untuk mengembalikan waktu yang hilang tidak akan mudah. Karena laut, seperti hidup itu sendiri, menyimpan rahasia yang hanya bisa diungkap dengan keberanian dan pengorbanan. Setelah membaca isi buku harian Junaidi, kami sadar bahwa ada sebuah janji yang belum pernah mereka tunaikan. Janji yang mungkin menjadi kunci mengembalikan waktu dan membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Ayah menatapku dengan mata penuh harapan dan kecemasan. Mereka dulu berjanji akan menjaga sebuah pusaka laut, sebuah cincin warisan leluhur kami, tapi cincin itu hilang saat perahu mereka tenggelam. Tanpa cincin itu, mereka terjebak antara waktu dan kematian. Aku terdiam. Jika benar cincin itu masih ada, aku harus menemukannya. Dan aku harus mengembalikannya pada laut. Malam itu, aku bermimpi tentang pusaka itu. Sebuah cincin emas dengan ukiran yang rumit, berkilauan di dasar laut yang gelap. Aku melihat wajah 9 pria itu menunggu dengan sabar di atas perahu, mengirimkan harapan lewat mimpi itu. Keesokan hari, aku mengumpulkan beberapa nelayan, dan kami memulai pencarian pusaka itu. Kami menyelam lebih dalam ke tempat yang paling dalam di dekat pantai, di mana arus laut paling kuat. Laut beriak dengan gelombang kecil yang menggoda kami untuk mundur. Namun, tekad kami tak tergoyahkan. Saat aku mencapai sebuah celah besar di dasar laut, sesuatu berkilau tertangkap mataku. Kupungut benda itu dengan hati-hati. Sebuah cincin emas dengan ukiran yang persis seperti dalam mimpiku. Aku merasakan getaran halus dari cincin itu, seperti panggilan dari laut. Saat aku mengangkatnya, air laut seolah berbisik, memberitahuku bahwa waktunya janji lama itu ditepati. Aku tahu, ini bukan akhir, ini baru permulaan. Janji harus ditunaikan, dan jiwa-jiwa itu harus kembali pulang. Dengan cincin di genggamanku, aku dan beberapa nelayan terbaik desa berangkat menuju titik di mana melati laut terakhir kali terlihat. Angin berhembus pelan, seolah membawa pesan dari laut yang dalam. Semua terasa hening, penuh ketegangan. Perahu kecil kami melaju pelan, menembus kabut tipis yang mulai menyelimuti laut. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncul bayangan samar. Bentuk perahu tua yang familiar. Perahu melati laut. 9 pria itu berdiri di dek, wajah mereka sama seperti dulu. Tenang, penuh harap. Saat aku mengangkat cincin itu, sinar lembut memancar dari dalamnya, menerangi wajah mereka. Salah satu dari mereka, Ruslan, melangkah maju dan mengulurkan tangan. Terima kasih, Abraham. Kau telah menemukan janji yang hilang. Aku merasa getaran hangat menyelimuti seluruh tubuhku. Perahu itu mulai bergetar, dan perlahan waktu yang membeku di sekitar mereka mulai bergerak kembali. 9 jiwa itu mulai berbicara, bercerita tentang petualangan mereka, rasa takut, dan penyesalan yang dalam. Namun yang paling mengharukan adalah saat mereka mengucapkan terima kasih atas keberanian kami yang tak pernah menyerah. Kami tahu, malam itu bukan hanya tentang mengembalikan mereka ke dunia nyata, tapi juga tentang mengingatkan kami semua bahwa keberanian, harapan, dan janji adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Namun, sebelum kami sempat merayakan, laut tiba-tiba berubah menjadi liar. Gelombang besar datang tanpa peringatan, menghantam perahu kami dengan kekuatan yang mengerikan. Angin meraung kencang dan kabut tebal menyelimuti kami. Aku memegang erat cincin yang kini terasa semakin panas di tanganku. Ruslan dan yang lain mencoba menenangkan kami, tapi ketegangan makin memuncak. Ini, ujian terakhir, suara Ruslan terdengar serak. Laut belum selesai menuntut, kami harus melewati gelombang ini, atau kami akan hilang selamanya. Perahu kami bergoyang hebat, hampir terbalik. Setiap detik adalah perjuangan hidup dan mati. Aku menatap wajah para pria yang sudah aku anggap seperti keluarga. Mereka tampak lemah, tapi matanya penuh tekad. Aku tahu ini bukan hanya tentang kami melawan alam,
Ini adalah pertarungan untuk menuntaskan janji lama yang masih membayangi. Dengan segenap kekuatan, aku berteriak, kita tidak akan menyerah. Bersama, kita bisa melewati ini. Dan di tengah gelombang yang mengamuk, kami bergandengan tangan, berusaha menahan badai yang mengancam memisahkan kami. Saat gelombang terakhir datang, aku menutup mata dan berharap semua usaha kami tak akan sia-sia. Ketika aku membuka mata, semuanya terasa hening. Badai sudah pergi, laut kembali tenang seperti tak pernah mengamuk sebelumnya. Perahu kami masih utuh, dan 9 pria itu duduk mengelilingi kami dengan ekspresi damai. Wajah mereka yang dulu tegang kini menampakkan senyum penuh rasa syukur. Ruslan mengangkat tangan dan berkata, "Kau telah membuktikan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa, Ham. Karena itu, kami akhirnya bisa kembali pulang ke tempat yang seharusnya." Aku merasakan kehangatan aneh di dadaku. Cincin di tanganku mulai berpendar lembut, lalu perlahan menghilang seperti terserap ke laut. Satu persatu, 9 pria itu mulai memudar, namun sebelum mereka pergi, mereka meninggalkan pesan terakhir. Jaga laut, jaga janji, agar tak ada jiwa yang terperangkap seperti kami. Aku terdiam, menyadari bahwa kisah ini bukan sekadar cerita hilangnya perahu, tapi pelajaran tentang tanggung jawab dan keberanian. Aku pulang ke desa dengan hati yang berat dan penuh haru. Kini aku tahu, keberanian bukan hanya melawan badai di laut, tapi juga menghadapi masa lalu dan menunaikan janji. Namun, meskipun 9 jiwa itu telah pergi, bayangan masa lalu masih terus menghantuiku. Setiap malam, aku merasakan kehadiran mereka dalam bisikan angin dan desiran ombak. Seolah-olah mereka masih menunggu sesuatu yang belum tuntas. Di desa, orang-orang mulai membicarakan perubahan aneh yang terjadi setelah peristiwa itu. Beberapa anak kecil mengaku melihat sosok samar di pinggir pantai, sementara para nelayan mengeluhkan hasil tangkapan yang berubah-ubah. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang belum selesai, sebuah rahasia lama yang belum terungkap sepenuhnya. Aku mulai menyusuri catatan lama dan mewawancarai tetua desa yang masih ingat cerita sebelum melati laut hilang. Dari sana, aku menemukan sebuah fakta mengejutkan. Ada orang di desa yang tidak ingin rahasia laut ini terbongkar. Sebuah bayangan gelap dari masa lalu yang selama ini tersembunyi di balik senyuman ramah warga desa. Kini aku dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah aku akan menggali lebih dalam dan menghadapi kebenaran, atau membiarkan rahasia itu tetap terkubur demi kedamaian desa? Hatiku bergejolak. Keberanian yang kutemukan di tengah badai laut, kini harus kupergunakan untuk menghadapi badai yang lebih gelap di daratan. Aku tidak bisa mengabaikan firasat itu. Malam itu, aku diam-diam menemui Pak Amin, sang tetua yang selama ini selalu menyimpan rahasia desa. Dengan suara pelan dan mata penuh kecemasan, Pak Amin membuka lembaran lama yang sudah usang. Di sana tertulis catatan tentang perjanjian kuno antara nelayan desa dan penguasa laut. Sebuah perjanjian yang melibatkan pengorbanan dan penyerahan pusaka. Cincin yang kini telah kutemukan. Tapi bukan hanya itu, Ham, kata Pak Amin dengan suara bergetar. Ada orang yang menginginkan kekuatan laut itu untuk dirinya sendiri. Mereka yang dulu menghalangi pencarian melati laut, dan kini mereka masih bersembunyi di antara kita. Hatiku berdegup kencang. Siapa yang bisa dipercaya? Siapa yang selama ini menyimpan rahasia gelap yang bisa menghancurkan desa kami? Aku bertekad untuk menggali kebenaran itu, meski harus menghadapi ancaman yang tak terlihat. Aku mulai mengamati setiap gerak-gerik warga, mencari tanda-tanda kecurangan. Semakin dalam aku menyelidik, semakin gelap suasana di sekitarku. Terkadang aku merasa diawasi, bahkan di tempat yang paling aman sekalipun. Aku tahu, ini bukan sekadar cerita lama yang usang. Ini tentang masa depan desa kami, dan aku harus memastikan bahwa janji itu tidak dilupakan. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Setelah berminggu-minggu menyelidik, aku akhirnya mengetahui siapa dalang di balik bayang-bayang gelap itu. Pak Hasan, saudara sepupu ayah yang selama ini tampak baik, tapi menyimpan ambisi besar terhadap kekuatan laut. Aku menemui Pak Hasan di rumahnya, hati berdebar tapi penuh tekad. Aku tahu apa yang kau sembunyikan, kataku dengan suara tegas.
Kau mencoba mengambil pusaka itu untuk dirimu sendiri dan mengorbankan desa demi ambisimu. Wajahnya berubah dingin, namun tanpa kata, dia mengarahkan tatapannya keluar jendela, menuju laut yang tenang. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Ham, katanya pelan, kekuatan laut bukan main-main. Aku siap mempertaruhkan segalanya untuk itu. Saat itulah aku sadar, pilihan terakhir yang harus kuambil bukan hanya soal menghadapi Pak Hasan, tapi juga menjaga keselamatan desa dan menghormati janji leluhur. Dengan langkah mantap, aku kembali ke pantai. Di sana, aku berdiri memandang laut, merasakan angin malam yang membawa bisikan lama. Aku berjanji pada diri sendiri dan pada 9 jiwa yang dulu terperangkap, bahwa aku akan melindungi desa ini, apapun risikonya. Ini adalah pertaruhan terakhir, dan aku siap menghadapi semuanya demi cinta, keberanian, dan janji yang tak boleh dilupakan. Malam itu, di bawah sinar bulan purnama yang menyinari laut dengan lembut, aku bertekad untuk menghadapi Pak Hasan dan segala konsekuensi yang menunggu. Aku tahu, ini bukan hanya tentang pusaka atau kekuatan, tapi tentang masa depan desa dan warisan leluhur yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Dengan langkah pasti, aku menuju rumah Pak Hasan yang terletak di pinggir desa. Udara malam terasa dingin menusuk, namun semangatku membara lebih kuat dari dinginnya angin. Sesampainya di sana, aku mendapati Pak Hasan tengah memegang cincin pusaka yang kini telah kembali ke tanganku. Ini bukan milikmu, kataku tegas. Pusaka ini adalah simbol janji dan tanggung jawab kita semua. Pak Hasan menatapku dengan mata penuh ambisi dan keputusasaan. Tanggung jawab? Aku hanya ingin melindungi desa dari ancaman masa depan. Kau terlalu takut pada bayang-bayang masa lalu. Perdebatan kami berakhir saat kami menyadari bahwa kekuatan pusaka itu bukan terletak pada cincin itu sendiri, tetapi pada keyakinan dan keberanian yang dimiliki setiap orang di desa ini. Dengan bantuan beberapa tetua dan warga yang percaya padaku, kami bersama-sama mengadakan upacara pengembalian pusaka ke laut sebagai tanda penghormatan dan penebusan. Gelombang laut beriak lembut, seolah menyambut kedamaian yang kembali hadir. Pak Hasan pun akhirnya mengerti bahwa kekuatan sejati bukan milik satu orang, tapi milik seluruh komunitas yang menjaga janji bersama. Malam itu, di bawah cahaya bulan, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Janji itu terpenuhi, dan cinta pada desa ini semakin menguat dalam diriku. Sejak malam itu, suasana di desa perlahan berubah. Laut yang dulu terasa angkuh dan penuh misteri kini tampak lebih ramah, seolah memberi restu pada kami yang menjaga warisan leluhur. Aku duduk di tepi pantai, memandang ombak yang tenang sambil merenungkan segala yang telah terjadi. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa keberanian bukan hanya melawan badai fisik, tapi juga menghadapi ketakutan dan kegelapan dalam diri sendiri. Warga desa pun mulai lebih menghargai laut dan kisah-kisah lama yang selama ini terlupakan. Mereka kembali bersatu, menjaga janji dan warisan leluhur dengan penuh rasa hormat. Pak Hasan yang dulu menjadi musuh dalam bayanganku, kini berubah menjadi sosok yang penuh penyesalan dan pengertian. Dia aktif membantu menjaga kelestarian laut dan mengajarkan pentingnya kebersamaan. Aku merasa bangga sekaligus bersyukur, karena melalui semua ujian itu, kami menemukan arti sejati dari sebuah janji. Bukan sekadar kata-kata, tapi ikatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Malam itu, angin laut berbisik lembut di telingaku, seperti menyampaikan pesan dari 9 jiwa yang telah pulang. Jaga terus harapan dan keberanian agar lautan ini selalu menjadi rumah yang aman. Sejak saat itu, kisah tentang perahu melati laut dan 9 jiwa yang hilang selama 40 tahun menjadi legenda hidup di desa kami. Cerita yang tidak hanya dikenang sebagai misteri, tapi sebagai pelajaran tentang kekuatan janji dan keberanian menghadapi masa lalu. Anak-anak di desa kini tumbuh dengan kisah ini, belajar bahwa laut bukan hanya tempat mencari nafkah, tapi juga sumber kekuatan dan harapan. Mereka tahu, setiap ombak membawa cerita dan setiap angin menyimpan doa dari leluhur. Aku sendiri tak lagi merasa terbebani oleh rahasia itu. Sebaliknya, aku merasa diberkati
dapat menjadi bagian dari perjalanan luar biasa ini. Sebuah perjalanan yang mengajarkan aku arti cinta, pengorbanan, dan kekuatan persatuan. Pak Hasan, meski masih menyimpan penyesalan, kini menjadi salah satu penjaga cerita dan pelindung laut. Bersama kami semua, dia berkomitmen menjaga agar janji itu terus hidup. Laut terus berbisik, mengingatkan kami bahwa perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Selalu ada harapan dan kesempatan untuk memperbaiki dan menjaga apa yang telah diwariskan. Dan aku siap menjalani hari-hari ke depan dengan hati yang penuh rasa syukur, menjaga janji yang sudah menjadi bagian dari hidupku selamanya. Seiring berjalannya waktu, jejak cerita tentang Melati Laut dan 9 jiwa itu mulai tertanam dalam setiap sudut desa. Tak hanya sebagai legenda, tapi sebagai pengingat bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang harus dipikul dengan tanggung jawab. Aku sering duduk di tepi pantai, memandangi cakrawala yang tak pernah berubah, mengenang perjalanan yang telah kulalui, dan pelajaran berharga yang kupetik. Warga desa pun mulai lebih menjaga alam dan laut dengan penuh rasa hormat, meneruskan tradisi yang dulu hampir terlupakan. Meski badai pernah mengancam dan rahasia kelam mengintai, kami kini berdiri lebih kuat bersama, berpegang pada janji yang telah disepakati. 9 jiwa yang dulu hilang, kini menjadi bagian dari kami, menjadi penjaga tak kasat mata yang selalu mengawasi dan melindungi. Dan aku, sebagai saksi sekaligus pelaku perjalanan ini, berharap kisah kami menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk selalu berani dan setia pada janji mereka. Hari ini, aku berdiri di dermaga tua, tempat Melati Laut pernah berlabuh. Tempat yang kini menjadi saksi bisu dari kisah kami yang luar biasa. Angin laut berhembus lembut, membawa aroma kenangan dan harapan baru. Aku tahu cerita ini bukan hanya tentang perahu yang hilang dan kembali, melainkan tentang bagaimana keberanian dan cinta mampu menembus batas waktu dan ruang. 9 jiwa yang dulu terperangkap kini telah pulang dengan damai, dan desa kami pun kembali bersatu dalam harmoni. Tapi yang paling penting, kami belajar bahwa janji adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Meski menghadapi rintangan terbesar sekalipun, kini, saat aku memandang laut yang tenang, aku menyadari bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal baru. Awal dari perjalanan menjaga warisan, mencintai alam, dan menghormati leluhur. Aku berjanji pada diriku sendiri dan pada semua yang pernah hilang, bahwa aku akan terus menjaga kisah ini hidup, agar tidak ada yang terlupakan, dan agar keberanian selalu menjadi bagian dari jiwa kami. Laut akan terus berbisik, dan aku akan terus mendengarkan, karena di dalam setiap bisikan itu, tersimpan kisah cinta dan keberanian yang abadi. Tamat.